Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sampai ketemu kita pada sapaan pagi teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sepanjang hari, mari saudara kita berdoa, mohon tuntutan Roh Kudus, sehingga lewat firman yang kita dengar, kita boleh menjalani hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, atas penyertaan dan kasih-Mu. Kami boleh dibangunkan dari tempat tidur kami, mendapatkan hari yang baru, dalam kehidupan dan kesehatan yang baru, untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan semuanya, kami rindu untuk melakukan itu lewat kekuatan Roh Kudus. Kiranya Engkau urapi kami lewat hamba-Mu yang menyatakan dan menyampaikan firman kebenaran, agar kami boleh bersama-sama menjalani hidup kami bersama di tengah-tengah kehidupan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Allah yang akan kita dengar di pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kitab Nabi Zakaria pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita kepada anak domba Allah. Kalau kita berbicara tentang domba, tidak terlepas dengan gembalanya. Tugas gembala adalah melindungi, menaungi, menuntun, mengarahkan domba-domba, sehingga para domba itu luput dari segala serangan, luput dari ancaman yang membuat domba tidak nyaman dan tidak tenang dalam hidupnya. Gembala juga membawa domba ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, yang artinya saudara, mengarahkan domba itu makan yang sebenarnya, dan air yang tenang artinya air yang tidak memabukkan para domba. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara kekasih, pada zaman Zakaria, gembala diberikan tongkat untuk melindungi domba-dombanya, malah tongkat itu dipakai untuk menyiksa, memukul para domba, dan tidak membawa ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Akhirnya para domba pun lari dari gembala-gembalanya. Akibatnya saudara, ini boleh kita baca dalam ayat yang ke-17 tadi. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Karena para gembala meninggalkan domba-dombanya karena takut menghadapi serangan-serangan yang akan menerkam para domba-domba itu sendiri. Ini boleh kita baca dalam ayat yang ke-7 sampai ke-8. Maka aku mengembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebut kemurahan, dan yang lain kusebut ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Ayat yang ke-8. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Bapak Ibu Saudara, dilenyapkannya
para gembala-gembala yang menggembalakan domba dilenyapkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, mereka-mereka yang tidak patuh dalam tugas penggembalaan akan ditimpa oleh mara bahaya di tengah-tengah hidupnya. Bapak Ibu Saudara kekasih, semua ini terjadi pada zaman Sakaria. Kini saatnya gembala-gembala itu, yang boleh kita sebut adalah hamba-hamba Tuhan, yang menuntun, menjaga, menaungi segala umat Allah dari segala godaan-godaan, dari ancaman-ancaman, dari ajaran-ajaran sesat yang boleh membuat umat Allah tersesat dalam hidupnya. Tugas hamba-hamba Tuhan saat ini mendidik, menjaga, melindungi, menaungi setiap umat Allah dari segala tantangan hidupnya, membawa, mengarahkan agar setiap umat Allah berjalan dalam kebenaran Allah. Demikian juga umat Allah sebagai domba-domba, dia harus mau dituntun, mau diarahkan, dan mau mendengar para hamba-hamba Tuhan, sehingga kedua belah pihak, baik hamba maupun umat Allah, sama-sama bergandengan tangan, berjalan melangkah bersama, sehingga baik hamba-hamba Tuhan maupun umat Allah dapat berjalan dengan baik, hidup dengan tenang, dan berbahagia dalam hidupnya. Inilah yang kita harapkan. Oleh karena itu, dalam Prapaskah, dalam minggu kesengsaraan yang ke-6, memasuki minggu kesengsaraan yang 7, mari saudara kita merenungkan akan pengorbanan domba Allah itu untuk kita, sehingga jangan kedua kali kita menyalibkan domba Allah itu untuk kita di tengah-tengah hidup ini. Tapi biarlah penyaliban domba Allah itu akan merubah hidup kita untuk setia kepadanya. Selamat kita menjalani hidup kita hari ini berpatokan kepada penuntunan firman Tuhan yang kita dengar, supaya kita jangan dihukum ditimpa, sehingga mata kanan kita pudar, tangan kanan kita lemah. Oleh karena itu, mari kita pakai mata hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan, sehingga kita hidup dalam kehidupan bahagia, tenang di tengah-tengah kehidupan kita sepanjang hari ini. Terpuji Tuhan lewat aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu akan menggugah kami untuk saling mendengar sebagai umat Allah, mendengar para hamba-hambanya yang menggembalakan, menuntun, menjaga, melindungi setiap umat Allah dari serangan dan tantangan hidup ini, sehingga iman jemaat boleh tetap teguh, tegar dalam menghadapi hidup ini. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami di dalam permingguan P3S dan permingguan Sampit. Biarlah Tuhan mereka juga berada dalam lindungan Tuhan, pimpinan dan naungan Tuhan, sehingga mereka senantiasa hidup dalam bahagia, ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan sepanjang hari ini. Bapa di surga, Engkau lindungi mereka semua dari godaan, tantangan, rintangan yang membuat mereka kecut dalam hidup. Tetapi biarlah dengan kasih setiamu mereka melangkah dengan tegar oleh karena percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Engkau juga berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka seluruh jemaat, baik di permingguan P3S dan permingguan Sampit, agar semua hamba-hamba Tuhan dapat berkarya, menjalani firman Tuhan, melakukannya, dan melakukan tugas panggilannya di tengah-tengah jemaat. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Engkau memberkati seluruh pemimpin bangsa kami, sehingga Tuhan, para pemimpin bangsa kami boleh melakukan tugasnya di tengah-tengah kehidupan, membawa bangsa menuju keadilan dan kemakmuran di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami
yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Biarlah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Amin.